Ya, demikianlah tadi pemaparan dari Profesor Dr. Endang Kumara tentang isi dari buku yang telah dibuatnya. Ini memberikan satu gambaran yang komprehensif tentang masalah filsafat pendidikan. Kemudian narasumber yang berikutnya yang akan menyampaikan pemaparannya adalah Profesor Dr. Hajanir Fadiana. Ya. Beliau dilahirkan di Tanjung Karang tanggal 28 Agustus 1964. Aktivitasnya beliau sebagai dosen PNS di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Provinsi Lampung, sebagai salah satu guru besar juga. Kemudian memegang mata kuliah manajemen pendidikan. Jabatan beliau adalah sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin Pak, dekan 2 tahun. Wakil dekan Bu ya? Dekan Fakultas Tarbiyah. Oh, dekan Fakultas Tarbiyah sekarang. Alhamdulillah. Oh, yang sekarang Bu, saya betul. Oke. Tulisan-tulisan beliau sangat banyak, konsentrasinya di pendidikan fisika. Mudah-mudahan nanti pemaparan dari Prof. Diana bisa memberikan gambaran yang luas lebih dalam lagi tentang masalah filsafat pendidikan dari buku Profesor Endang Kumara. Pada Prof. Diana kami persilakan. Waktu 25 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, Rektor Universitas Megopa yang terhormat Bapak Dr. Triyono MIP beserta jajaran, mungkin hadir di sini para wakil rektor, para dekan dan Bapak Ibu wakil dekan, juga pejabat di lingkungan Universitas Megopa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Profesor Dr. Endang Kumara MSI. Kumaha Prof Damang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Salam kenal Prof ya. Ibu. Ya, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Suranto MPD MSI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita dipertemukan dalam Zoom meeting oleh panitia, dan saya ucapkan terima kasih bahwa saya diberikan kehormatan yang luar biasa diundang untuk menjadi membedah buku. Kalau kemarin saya bilang kalau membedah buku itu sepertinya masuk ke dalam ya Prof. Saya lebih familiar dengan mengkritisi saja atau memberikan sumbang saran kalaupun itu dibutuhkan. Karena kalau dibedah itu bukunya sudah jadi, kok baru mau dibedah ya Prof. Luar biasa ini. Terima kasih pada segenap panitia yang sudah mengundang saya untuk ikut serta paling tidak memberikan sedikit tanggapan sajalah tentang buku ini. Saya tidak berani untuk membedahnya karena saya sendiri tidak sanggup untuk membuatnya. Tentunya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi Covid yang akhir-akhir ini semua kita tahu bahwa kita ini sesuatu yang sangat mencekam untuk kita semua. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, dan ini nikmat yang luar biasa. Kemudian salam dan salam juga kita selalu agungkan pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semua kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat darinya
yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta webinar atau katakanlah karena panitia sudah familiar dengan bedah buku, ya saya ikut saja dulu ini. Tapi jujur saya sebetulnya Prof Endang, konsep bedah buku itu juga perlu kita ini sesaat, karena memang ini buku sudah bagus Prof ya. Jadi memang Prof Endang luar biasa, artinya bicara tentang filsafat. Orang kadang-kadang kalau bicara filsafat itu agak takut-takut Prof, ngeri-ngeri sedap. Karena kalau nggak berani berpikir kritis dan berpikir masuk ke dalam, itu kadang-kadang saya dapat 2 semester aja filsafat itu pusingnya sampai hari ini Prof. Pada saat S3 dapat filsafat itu hanya 2 SKS itu waduh, mikirnya nggak tuntas-tuntas ya Prof ya. Jadi memang berpikir itu alurnya seperti itu. Jadi saya menyambut baik Prof. Pertama-tama saya menyambut baik buku ini, alhamdulillah, dan insya Allah ini bisa digunakan oleh semua mahasiswa, terutama mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas Pendidikan. Kalau di UIN Raden Lampung itu di Fakultas Tarbiyah, namanya Fakultas Pendidikan. Kalau saya baca ini, saya baca juga belum selesai Prof. Prof Endang ini saya belum selesai baca ini, tapi saya lihat kemasannya luar biasa ya. Jadi memang di awal sengaja saya tidak, panitia minta saya untuk PowerPoint, saya bilang ini kan kita hanya ngobrol-ngobrol tentang buku ini saja, ya kan buku ini sudah jadi, sudah ada izinnya ya Prof, izinnya sudah ada dan ini siap edar gitu ya. Jadi saya pertama kali Prof, saya menyambut baik hadirnya buku ini, dan saya juga ikut bangga bahwa ada di antara kita yang masih berpikir tentang filsafat pendidikan, karena bicara filsafat itu bukan sesuatu yang gampang. Saya bidang keahliannya adalah manajemen pendidikan. Kalau disandingkan dengan filsafat, ya memang di situ akan bicara akar rumput daripada manajemen. Mudah-mudahan ini tidak salah ya Prof ya. Jadi ketika itu filsafat dikaitkan dengan ilmu yang lainnya, karena saya berpikir begini, bahwa setiap ilmu itu akan disandingkan dengan filsafat. Seperti Prof tadi katakan bahwa ketika ilmu itu, misalnya manajemen, dikatakan bahwa epistemologinya sudah oke, ontologinya sudah oke, kemudian aksiologinya ada, maka dia diakui sebagai sebuah ilmu. Artinya bahwa setiap apapun itu ilmunya, maka dia harus ada dasar filsafatnya. Nah, hanya saja Prof ini ketika saya pikir awal melihat buku ini filsafat pendidikan, saya berharap bahwa ini akan dikaji lebih dalam tentang ontologinya dari pendidikan, kemudian epistemologi dari pendidikan, aksiologinya dari pendidikan. Ini sudah ada dalam buku ini, hanya sekilas ya Prof ya. Ya Prof enggak? Ya Prof, ya udah ada di dalamnya Prof. Tapi saya pengen banget, saya ingin sekali ketika itu dibahas lebih jauh tentang kenapa sih harus ada pendidikan. Nah kira-kira apa sih ontologinya, bagaimana epistemologinya, bagaimana aksiologinya. Itu bisa jadi satu buku sepertinya Prof ya. Kalau bicara itu gitu loh. Nah ini sangat menyeluruh, artinya bahwa Prof Endang sudah mengkomunikasikan di buku ini bahwa dikaitkan dengan karakter ya Prof. Ya betul. Ya dikaitkan dengan karakter. Karena memang tujuan utamanya, saya yakin bahwa ini samalah orang-orang pendidikan ingin mengatakan bahwa ketika pendidikan udah selesai, maka dengan sendirinya akan terbentuk pribadi-pribadi yang unggul. Gitu ya Prof? Nah ketika ada pribadi-pribadi yang unggul, maka negara ini tidak akan sulit gitu loh untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Tapi kenyataannya kenapa kok sulit banget gitu Prof ya? Artinya bahwa dengan strategi apapun, ini pemerintah gulirkan strategi apapun, mutu pendidikan kita sepertinya nggak jauh meningkat Prof. Misalnya ini guru dikasih sertifikasi, dosen juga dikasih, guru besar juga dikasih, lebih banyak ya Prof. Tapi jangan ngomong-ngomong Prof. Jadi jangan ngomong-ngomong Prof. Ya kan? Tapi nyatanya sulit gitu loh, para pendidik ini sulit sekali membentuk kepribadian anak-anak bangsa ini. Bahkan sekarang justru kita lihat anak-anak kita yang banyak melawan gurunya gitu, dibandingkan zaman kita dulu sekolah itu sangat santun dengan para guru ya. Kalau guru masih duduk di situ, kita nggak berani lewat di situ. Nah ini sekarang kita duduk di situ, muridnya nyanyi loh Prof.
nyanyi Iya. gitu ya, malah setel Iya. musik, joget, aduh. Nah ini artinya bahwa yang nggak selesai di ranah mana ya Prof ya? Karena Iya. kalau saya sependapat Prof dengan buku ini bahwa Prof yakin saya ingin mengatakan itu, bahwa ketika orang memahami tentang pendidikan mulai dari ontologinya, kemudian epistemologi dan aksiologinya, maka selesai nih pendidikan karakter. Nah Iya. kalau karakter anak bangsa ini sudah bagus, maka negara nggak sulit, gitu ya Prof? Betul, Ya. betul. Maka di sini Prof sedikit satu bab itu mengatakan tentang bagaimana filsafat Pancasila, pendidikan Pancasila ya Prof. Betul. Bagaimana filsafat, karakter dan sebagainya. Sebetulnya Prof, filsafat pendidikan Pancasila itu satu buku Prof. Ke depan Iya, dibuat iya. satu buku. Jadi artinya betul. ya jauh Ya, Prof. lebih benar, jauh lebih kita dalami betul bagaimana sih sebelum filsafat Pancasila itu yang saat ini anak-anak kita belajarnya lewat Google, yang gurunya juga Google, tidak bisa menjelaskan lebih jauh, sehingga mereka mencari ilmu sendiri di situ, Prof. Nah ini yang membuat krisis di kalangan anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita di rumah juga seperti itu. Saya mengalami sendiri bagaimana anak saya pamit ke sekolah hanya pakai WA, Prof. Ya. Rasanya ada di rumah gitu loh ya. Wah ini dekadensi apa ini? Apakah ini kan ketajaman teknologi atau memang mereka rasanya sudah mulai terkikis? Ya kan, pamit Prof dengan saya, Ibu pergi sekolah ya, gitu. Padahal saya ada di rumah. Loh kok bisa? Saya panggil, nggak boleh begitu. Walaupun canggih nggak boleh, harus tetap panggil. Nah ini mungkin Prof yang menjadi PR kita ke depan, bahwa ini saya yakin di sini teman-teman Bapak Ibu yang saya hormati yang hadir sebagai peserta di sini, saya yakin juga punya pemikiran yang sama, bahwa bagaimana kita membangun karakter anak bangsa ini sehingga kita nanti ketika kita sudah tidak bisa lagi memberikan sesuatu pada negara ini, sudah ada yang mewarisi. Jadi kita juga sekarang kita dianggap berhasil kalau kita bisa mengkader anak-anak bangsa di bawah kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengkader berarti kita nggak berhasil, Prof. Ya, paham ya Prof ya? Ya, artinya kita berharap di forum ini yang sudah jadi dokter yuk jadi profesor gitu. Jadi supaya mereka juga punya motivasi yang tinggi. Yang masih S2 yuk kita sekarang ambil dokter, karena di Lampung sudah banyak tuh dokternya. Sekalian promosi di UIN Raden Lampung sudah ada program dokternya Prof, ada manajemen pendidikan, ada hukum, ya kan? Jadi sudah ada wadah gitu loh ya. Jangan puas sampai di situ. Jadi artinya di sini Prof, ketika kita bicara buku ini lebih tuntas lagi, saya yakin ini jauh banyak lebih menarik lagi. Kemudian saya berharap juga Prof, bahwa kenapa sih pendidikan itu harus belajar tentang filsafat pendidikan. Nah kira-kira gitu ya Prof ya. Sehingga kita clear, oh ternyata ini loh. Kenapa saya harus banyak bicara tentang, sebelum kita melakukan pendidikan, kita harus tahu dulu apa itu filsafat pendidikan. Karena pendidikan kita kan tidak hanya formal, tapi juga ada pendidikan non formal dan informal. Yang semuanya juga ada filsafatnya, Prof. Prof belum ada loh, Prof, buku tentang filsafat pendidikan informal dan non formal. Ini PR Prof untuk kita, Prof. Karena memang Prof kan ahli di sini, benar nggak Prof ya? Saya izin Prof, saya S1, S2 saya di IKIP Bandung, Prof. Oh, alhamdulillah, pantesan tadi bahasa Sundanya bagus sekali tuh. Iya, maka saya bilang tadi ini saya ketemu dengan ini saya satu ini mungkin itu sama-sama. Iya, saya Pak Kapungkur di program studi PLS Prof, SIG tahun 82 kelas S2 di pengembangan kurikulum. Nah, mohon Prof. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersinergi ya Prof. Saya kepikiran itu. Jadi saya izin tidak panitia, jadi saya izin bahwa tidak membedah secara apa yang harus saya, karena saya yakin ini lebih sempurna dari apa yang saya pikirkan. Ya jujur saya sendiri mungkin disuruh buat buku ini nggak sanggup karena saya tidak punya basic. Jadi saya sangat mengapresiasi ini dan saya menyambut dengan baik. Insya Allah nanti di fakultas saya kebetulan Abi Ayana Prof di presenten naon dekan fakultas tarbiyah. Mudah-mudahan nanti ini bisa dipasarkan di fakultas kami. Ya, jadi biar teman-teman juga memahami bahwa sebetulnya bagaimana kita lebih dalam lagi bicara tentang pendidikan, maka kita harus bicara tentang filsafat pendidikan. Begitu ya Prof? Saya pikir hanya itu Pak Rudi.
terima kasih atas Iya, perkenannya, Ibu. terutama Pak Rektor. Ini terima kasih banyak sudah diperkenankan untuk mengenalkan diri dengan Ibu Pak. Saya sering Pak Rektor berkunjung ke Tulang Bawang. Iya. Ya, Tulang Bawang dalam rangka ya memberikan Prof diminta untuk masukan-masukan dalam rangka akreditasi dan sebagainya, kurikulum dan sebagainya. Saya lewat memang itu Pak, luar biasa bangunannya, tapi karena saya belum pernah masuk di situ, saya belum tahu Prof, dalamnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa berkunjung ke Mego Pak. Terima kasih Pak Rektor atas perkenannya dan Bapak Ibu semua. Prof Endang, terima kasih banyak atas perkenannya di Zoom ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan juga pada Prof Suranto, saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti Prof bisa memberikan masukan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan tali silaturahmi kita tidak sampai di sini dan ketemu dalam sesi-sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pembahasan atau kritisan dari Prof Diana tentang masalah filsafat pendidikan yang ditulis oleh Profesor Dr. Endang Kumara. Selanjutnya narasumber yang ketiga yaitu Prof. Dr. Suranto, MPD MSI, salah satu guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta yang lahir di Wonogiri 6 Maret 1961. Dia sebagai dosen di ilmu komunikasi, Pak Suranto ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Kajiannya adalah ilmu sosial. Nah, kepada Prof. Suranto, saya persilakan 25 menit. Ya, baik, terima kasih Bapak Rudi Irawan sebagai moderator. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati Bapak-Bapak atau Ibu, jajaran pimpinan, baik Wakil Rektor, Dekan, maupun seluruh dosen dari Universitas Mego Pak Tulang Bawang. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Endang Kumara sebagai penulis buku ini yang sedang kita bahas, yang sedang kita apresiasi, dan juga Ibu Dr. Nirvadiana. Perkenankan saya menyampaikan bahwa saya dihubungi oleh panitia untuk memberikan sesuatu terkait dengan webinar pada pagi hari ini. Yang terbersit dalam pikiran saya begitu saya baca bukunya, itu adalah saya mengapresiasi buku ini. Ya, ini sebuah buku rujukan yang di dalam materi PowerPoint saya itu saya beri judul ini adalah sebuah rujukan yang inspiratif. Antara idealisme kita itu melaksanakan atau mengelola pendidikan, baik dalam praktek maupun dalam teori-teori ideal. Nah, saya sangat menghargai buku ini karena dalam kenyataannya saya mengajar mata kuliah filsafat ilmu di S2 di Pasca Sarjana dan mengajar filsafat pendidikan di S1. Semuanya itu diberikan di semester 1 seperti tadi sudah ditegaskan oleh Bapak Rektor. Maksudnya adalah agar supaya bisa melandasi pemikiran para mahasiswa itu. Untuk lebih jauh, kita itu mengikuti segala macam proses pembelajaran dan pendidikan di universitas. Nah, buku ini merupakan rujukan yang sangat baik. Meskipun Prof. Endang tadi mengatakan, ya, karena beliau itu rendah hati sekali, mengatakan buku ini buku sederhana, tapi saya pikir ini komprehensif. Dan bahasanya itu enak sekali. Sehingga saya itu menyarankan kepada para mahasiswa, ya, kalau selama ini menghadapi, baru dengar namanya saja, filsafat pendidikan, langsung jidatnya itu berkerut-kerut.
ini ada buku yang memudahkan kita semua mempelajari tentang mata kuliah ini. Yang ini adalah mata kuliah wajib Fakultas FKIP. Kalau di tempat saya, karena Universitas Negeri Jogja itu adalah LPTK, ya maka ini menjadi mata kuliah wajib universitas. Jadi kalau mata kuliah wajib universitas S1 maupun pasca, ya maka ini kalau kita berbicara tentang pasar buku ini ya luar biasa. Semua mata kuliah yang itu mata kuliah wajib itu akan memiliki pasar yang luar biasa. Buku ini ditulis oleh Prof. Endang dari tahun 2019 dan baru selesai pada akhir Januari ini. Ya karena ditulis secara serius. Mencakup 221 halaman, diterbitkan oleh CV Pustaka Adi Ridwan. Terdiri dari 5 bab ya. 5 bab itu nanti akan sedikit-sedikit saya kupas. Ya baik, di dalam pengantar ini Prof. Endang, saya menyampaikan bahwa mengapa kita perlu belajar filsafat. Ya, banyak mahasiswa terutama yang dari program studi yang eksakta itu merasa bahwa apa sih kegunaan kita belajar filsafat itu? Karena filsafat itu tahunnya mereka itu adalah kajian humaniora yang sangat jauh dengan tradisi keilmuan mereka di bidang eksakta itu. Saya memiliki 2 asumsi bahwa kita belajar filsafat itu agar supaya yang pertama, agar supaya kita itu memiliki landasan berpikir, ya, landasan bersikap, dan landasan berperilaku sebagai insan pendidikan ini loh. Karena kalau tidak punya landasan berpikir ya kita itu akan goyah, tidak punya prinsip dalam kapasitas kita sebagai insan pendidikan. Yang kedua itu agar kita itu mampu berpikir kritis dan sistematis untuk memperoleh kebenaran. Ya karena filsafat itu sendiri itu cinta kebenaran, cinta kebijaksanaan. Baik, Bapak Profesor Endang, saya sampaikan ini sedikit apresiasi dan kesan saya dari bab 1. Ini berbicara tentang filsafat ya, bahwa filsafat itu adalah proses berpikir dan filsuf itu adalah orang yang melakukan proses berpikir itu. Nah, apabila kita mengacu kepada cabang-cabang filsafat yang mencakup cabang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka saya di sini menyampaikan bahwa filsafat secara etimologis itu berarti cinta kebenaran, cinta kebijaksanaan. Maksudnya orang yang berfilsafat atau orang yang berpikir, orang yang menggunakan nalar dan logikanya itu akan menjadi arif. Teman-teman yang namanya arif itu ya orang-orang yang diharapkan oleh orang tua yang memberi nama itu agar supaya mengedepankan penggunaan logika yang kita diberikan kenikmatan oleh Tuhan, oleh Allah, berupa kapasitas otak untuk berpikir, untuk bernalar gitu. Nah, kalau kita bisa berpikir, nanti kita itu juga bisa menjadi orang yang kalau dalam bahasa Jawa itu jembar hati ini Pak, itu hanif dalam bahasa Arab. Jembar itu ya luas, hatinya itu luas. Jembar kaya samudra lah. Jadi hatinya luas, pikirannya luas sehingga itu bisa menjangkau mengembangkan pengetahuan-pengetahuan ke depannya. Pada buku ini dijelaskan bahwa filsafat itu berasal dari kata filosofia. Tadi juga sudah dijelaskan kembali oleh Prof. Endang. Dalam bahasa Arab disebut sebagai falsafah. Kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia filsafat. Dalam bahasa Belanda filosofi. Filsafat itu adalah proses berpikir untuk menemukan kebenaran dan kebenaran. Jadi dengan filsafat kita bisa mengetahui, kita bisa berpikir sistematis agar supaya kita bisa menemukan kebenaran dan menemukan apa-apa yang ternyata tidak benar itu. Nah,
Ilmu filsafat itu punya 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, jadi pemahaman terhadap kebenaran, pemahaman terhadap kegunaan dari pendidikan itu terletak pada sejauh mana kita menguasai konsep dari 3 cabang filsafat itu. Pada bab 2, Prof. Endang mengupas tentang pendidikan. Nah, saya menyampaikan komentar di sini bahwa filsafat pendidikan itu adalah bagian kecil dari filsafat yang luas itu. Filsafat pendidikan adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan, terutama mengenai hakikat pendidikan itu. Apa pendidikan itu? Apa tujuan pendidikan itu? Seperti apa pendidikan yang benar? Seperti apa pendidikan yang bermanfaat? Filsafat pendidikan itu sangat berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat pendidikan berusaha untuk menjelaskan masalah-masalah seperti bagaimana suatu konsep, suatu pernyataan itu disebut sebagai suatu pendidikan. Ini adalah kita berbicara dari aspek ontologi. Bagaimana pendidikan dan konsep-konsepnya itu dilahirkan. Ini kita berbicara tentang aspek epistemologi dan bagaimana pendidikan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh bangsa, oleh negara. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, next, tolong. Nah, ini pada bab berikutnya, ini Prof. Endang menyampaikan tentang filsafat pendidikan. Tentang filsafat pendidikan. Ini sebetulnya ingin menjawab tentang menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di negara kita terutama ya. Landasan pendidikan dan pembelajaran itu adalah merupakan asumsi atau gagasan atau keyakinan. Prinsip yang dijadikan sebagai tolak ukur. Ini yang ditulis oleh Prof. Endang seperti ini. Bahwa landasan pendidikan dan pembelajaran itu adalah sebagai sebuah asumsi, sebagai sebuah keyakinan. Yang ini nanti oleh Prof. Endang itu ditempatkan sebagai idealisme itu tadi. Bahwa kita punya idealisme pendidikan itu seperti apa. Namun semuanya ketika pendidikan itu dilaksanakan, diimplementasikan ternyata mengalami beberapa penyesuaian dan modifikasi sehingga ada realisme pendidikan. Sesuatu yang idealis tidak selamanya itu menjadi realitas. Nah, landasan pendidikan itu mencakup beberapa hal, yaitu baik landasan historis, filosofis, politik, ekonomi, psikologi, sosiologis, antropologis. Ini dijelaskan secara panjang lebar oleh Prof. Endang di dalam bab 3 ini. Nah, dalam konteks ini pendidikan dapat dipahami bahwa meskipun dalam tatarannya itu kadang-kadang kita menemukan perbedaan-perbedaan implementasi, maka sebetulnya harus sesuai dengan ini tadi, bahwa kita itu punya idealisme, punya filosofi, punya kerangka berpikir yang sama, bahwa pendidikan itu adalah suatu proses yang bertujuan agar supaya bisa meningkatkan kapasitas bangsa, kapasitas peserta didik, bahwa baik dari segi akademis maupun sikap dan perilaku. Pada bab 3 ini juga dibicarakan tentang aspek aksiologis ya, ini tentang teori nilai, bahwa dalam penerapannya harus selalu mengacu kepada etika dan estetika. Nah, di bab 3 ini saya berbicara agak banyak karena ini sebetulnya sesuai dengan apresiasi saya yang saya kasih judul idealisme dan realisme itu tadi. Bahwa dari satu sisi pendidikan harus ideal, harus mengangkat, harus selalu memikirkan
bahwa kita sebagai bangsa punya idealisme. Penerapan pendidikan itu harus menekankan kepada ide-ide yang berakar dari budaya atau kultur, berakal dari falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila. Itulah idealismenya. Semua harus mengacu ke sana. Karena Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, dan juga Pancasila itu adalah sebagai sumber hukum yang tertinggi. Jadi nanti ketika realisme itu berbenturan kepada idealisme, karena yang namanya Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi itu nanti dijabarkan ke dalam peraturan perundangan dan dalam kebijakan-kebijakan. Kalau Prof. Endang itu menamakan itu sebagai yuridiksi pemerintah, ya. Yuridiksi pemerintah yang itu mengeluarkan atau dengan otoritasnya itu membuat berbagai macam regulasi. Nah, kalau dalam pandangan idealisme, maka pendidikan itu harus sesuai dengan norma-norma budaya, harus sesuai dengan ideologi, harus sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Dalam pandangan realisme, subjek atau bahan itu sangat menekankan humanistik dan ilmiah. Jadi dalam penerapannya, Bapak Ibu, bahwa dalam pandangan realisme ini ya pendidikan itu juga harus memikirkan bahwa bagaimana pendidikan bisa diterima oleh masyarakat. Jadi prinsip-prinsip ilmiah harus bisa disesuaikan. Kemudian ada pandangan pragmatis bahwa pengajaran itu harus diarahkan untuk pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat itu. Apa masalahnya? Itu pemecahan masalahnya adalah melalui proses pendidikan, terutama adalah proses pengajaran di sekolah. Kemudian ada pandangan eksistensialisme yang ini isinya adalah merupakan rangsangan agar supaya setiap individu memiliki kesadaran untuk menciptakan konsep. Nah, kita dalam ini, Prof. Endang, saya ingin menyampaikan, barangkali ini bisa melengkapi ya, bahwa sumber pengetahuan manusia itu kan sebetulnya dari 3 aspek ini. Satu itu sumber yang kita sebut sebagai rasionalisme, bahwa pengetahuan itu bersumber dari rasio, dari akal manusia. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari bisa menjadi bisa, itu karena akal kita. Yang oleh Tuhan, manusia itu diberikan kemampuan akal itu lebih tinggi dari makhluk yang lainnya. Kalau misalnya kita berhadapan dengan musibah banjir, ada kali, ada sungai, dan itu banjir besar, maka kita menggunakan akal kita. Bagaimana bisa menyeberang dengan selamat? Maka manusia membuat jembatan. Tapi binatang tidak sampai ke situ karena tidak memiliki akal yang sebesar kapasitasnya manusia itu. Jadi pengetahuan mengenai jembatan, pengetahuan mengenai media-media komunikasi itu adalah sebagai hasil dari akal manusia, dari pemikiran, dari nalar manusia. Yang kedua itu empirisme, bahwa pengetahuan itu bersumber dari indera manusia. Jadi ini dari pengalaman empiris, kita mendengarkan, kita melihat. Kita diberikan oleh Tuhan itu panca indera. Semua itu adalah menjadi sumber pengetahuan. Tadinya kita tidak pernah mengetahui, misalnya saja Universitas Megopak Tulang Bawang itu seperti apa. Nah, kemudian karena saya buka website, kemudian lihat gedungnya yang megah. Hari ini kita berbicara dengan Bapak Rektor yang masih sangat muda, maka dari paparan yang diterima oleh indera ini kita memiliki pengetahuan.
Itulah pengetahuan empiris. Malah ada yang mengatakan bahwa sebetulnya ada indera keenam ya, indera keenam kita, bahwa kita itu punya apa ya namanya itu, ada punya naluri yang tidak bisa dijelaskan dengan ini, dengan akal. Ada indera keenam. Yang ketiga itu kritisisme, atau bisa kita sebut sebagai transendentalisme, bahwa pengetahuan manusia itu juga berasal dari hidayah dari Allah, hidayah dari Tuhan. Kalau ada misalnya kita melihat, mengetahui kenapa seorang anak balita yang baru lahir bisa membedakan, oh ini orang tuanya, ini orang lain atau orang asing. Itu adalah hidayah dari Tuhan. Pengetahuan yang diperoleh dari faktor transendental ini tadi. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini masih tentang filsafat pendidikan, bahwa ini Bapak Ibu, fakta di Indonesia kondisinya sekarang seperti ini, bahwa kalau kita berbicara bahwa pendidikan itu, pengetahuan itu bisa kita peroleh dari tadi empirisme atau sumber pengetahuan yang bersifat empiris, banyak masyarakat kita yang mendapatkannya karena terpaan dari media-media komunikasi, terutama pertumbuhan internet, Bapak Ibu, pertumbuhan internet yang sangat pesat, yang menyebabkan bahwa proses mendapatkan pengetahuan baru itu tidak selalu melalui pendidikan formal di bangku sekolah, tetapi bisa cukup di rumah, cukup di kamar, bisa berinteraksi, bisa mendapatkan informasi dari manapun juga. Baik, langsung ke slide berikutnya. Nah, ruang lingkup filsafat pendidikan ini dijelaskan oleh Prof. Endang. Ada objek material dan objek formal. Kalau objek material itu ya sebetulnya, kalau filsafat itu objek materialnya adalah segala hal yang ada, yaitu fakta-fakta yang ada di masyarakat ini. Itu objek materialnya. Berbeda dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain itu pada umumnya itu objek materialnya adalah manusia. Biologi, objek materialnya adalah manusia, tetapi dari aspek yang menjadi konsentrasi dia. Psikologi, objek materialnya juga manusia, tetapi dari aspek psikologis, dan seterusnya. Objek material filsafat adalah segala hal yang ada, yaitu fakta-fakta yang ada di masyarakat itu, yang kita pelajari sehingga bisa menjadi dasar pemikiran kita. Dan objek formalnya adalah sudut pandang kita, dengan menggunakan logika, dengan pendekatan-pendekatan ilmiah dan akademis. Oke, langsung. Nah, ini tadi di bab 3 tadi, Prof. Endang itu menyampaikan tentang bahwa ada satu landasan. Perkembangan pengetahuan itu historis. Dia menyampaikan di sini bahwa perkembangan pengetahuan di Indonesia, kita itu bangsa yang mengalami proses penjajahan yang lama, 3,5 abad. Itu lama. Penjajah itu dimanapun juga itu menghendaki agar supaya masyarakat yang dijajah itu bodoh. Sehingga pada masa penjajahan Indonesia itu mengalami keterbelakangan pengetahuan karena memang disengaja diisolasi dari perkembangan pengetahuan modern di negara-negara lain, terutama di negara-negara maju. Ya, karena apa? Karena kita tidak memperoleh terpaan atau kesempatan untuk memperoleh dari ilmu-ilmu yang sudah berkembang di barat pada waktu itu. Nah, pada masa pembangunan, karena Indonesia ini pada awalnya itu terkekang dari ilmu barat, maka nampaknya pada masa pembangunan Indonesia itu sangat bergairah dengan ilmu-ilmu barat. Banyak dosen kita, banyak anak-anak muda kita itu yang disekolahkan ke luar negeri, ke Amerika, ke Inggris, untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan agar supaya bisa dibawa pulang
Nah, ini saya katakan bahwa pada masa pembangunan itu Indonesia sangat bergairah kepada ilmu barat. Sehingga yang terjadi adalah lemah dalam penguasaan pada aspek yang sebetulnya itu aspek-aspek kepribadian, aspek-aspek batiniah. Mengapa? Karena ilmu barat itu memiliki kelemahan, yaitu terlalu rasional. Jadi menekankan kepada rasio. Nah, ilmuwan Indonesia memandang bahwa rasa itu sebetulnya lebih penting dari rasio. Seperti Prof. Endang itu mensitir pendapatnya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa bahwa pendidikan itu adalah untuk budi pekerti yang luhur, itu yang nomor 1. Baru yang nomor 2 adalah kemampuan akademisnya. Oke, lanjut. Nah, ada 3 aspek kemampuan yang diasah oleh pendidikan. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, atau dalam bahasa kita sering kita sebut sebagai cipta, rasa, dan karsa. Ki Hajar Dewantara juga menggunakan ini, cipta, rasa, dan karsa. Kognitif atau cipta itu adalah kemampuan. Dan ini bersifat netral. Jadi kita punya kapasitas pikiran yang itu adalah sistem pikiran kita itu adalah sistem otak yang itu mendorong kemampuan kita untuk berpikir secara kognitif ini, untuk menciptakan berbagai hal. Nah, ada afektif atau rasa. Rasa itu selalu memihak, karena rasa itu ada di hati kita. Jadi memihak, aku suka itu, aku tidak suka, itu adalah rasa yang berbicara, bukan cipta, tetapi itu rasa. Kemudian ada karsa, ialah kekuatan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kita harapkan adalah ketiga-tiganya dengan pendidikan yang komprehensif itu memiliki kekuatan yang seimbang. Langsung, yuk. Cipta, rasa, dan karsa itu kalau integratif itu membentuk kesadaran kita yang utuh, Bapak Ibu. Manusia itu tegak atau runtuh itu karena kesadarannya. Karena cipta, rasa, dan karsanya itu komprehensif, utuh, saling mendukung. Nah, apabila kita tegak, maka martabat manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Nah, tapi kalau kita runtuh, rasa kita tidak ada, cipta kita tumpul, maka kita itu bisa lebih hina daripada binatang. Sehingga pendidikan itu mengarahnya itu ke sini, cipta, rasa, dan karsa. Ini diuraikan secara panjang lebar oleh Prof. Endang itu di bab 3 itu. Dan saya berpikir bahwa memang bab 3 itu menjadi menjadi ya babonnya ini, buku ini. Jadi seberapa jauh kita memahami buku ini itu ada di bab 3 itu. Oke. Silakan lebih lanjut. Nah, ini rasio, rasa dan kesadaran. Kalau rasio itu menjadi modal manusia untuk cerdas dan kreatif, maka kesadaran itu adalah rahasia agar kita itu bisa menjadi bijaksana itu tadi. Rasio menjadi modal manusia untuk cerdas dan kreatif sehingga dapat mengungkap rahasia-rahasia alam. Pengetahuan berkembang untuk memecahkan masalah-masalah yang terbaru. Manusia selain memiliki rasio juga rasa. Nah, kemampuan menjadi khalifatullah itu berpusat pada rasa itu, bukan pada rasio. Oke, karena waktunya sudah ini, kita langsung Mas. Nah, ini sedikit ini Pak Prof. Endang. Ini saya peroleh dari dosen saya di Unpad, Profesor Herman Suwardi. Ini dosen filsafat ilmu saya di Unpad, menyampaikan begini. Pendidikan itu diarahkan agar supaya
mengarahkan peserta didik itu memiliki karsa yang kuat dan rasa yang baik. Rasa yang baik oleh Profesor Herman Suwardi itu disebut rasa yang tenang, yang hanif, yang jembar, yang bijaksana, yang arif. Kalau orang punya rasa hati yang baik dan karsanya itu kuat, maka akan menjadi manusia yang unggul, manusia yang super, manusia yang berkualitas. Ini yang ditujuan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dimunculkan. Bahwa pendidikan itu adalah ingin melahirkan generasi-generasi anak-anak bangsa yang unggul. Unggul itu ya secara akademik dan unggul secara karakter itu. Kalau orang itu karsanya itu baik, tapi rasanya baik, dia pintar, dia cerdas, tetapi karsa kehendaknya itu lemah, dikatakan seperti mobil kurang tenaga. Hanya punya ide, punya gagasan, tetapi tidak mau melaksanakan. Tidak mampu melaksanakan. Ya, dia banyak ide. Ada yang mengatakan ya, orang Jawa mengatakan gedang wong pakel ya. Jadi ngomong gampang, tapi ngelakoni angel. Jadi ngelakoni yang sulitnya. Nah, kalau pendidikan itu tidak mampu meningkatkan kapasitas berpikir menjadi orang yang pandai, orang yang memiliki rasa yang baik, kalau rasanya itu buruk, hatinya itu resah, sedangkan karsanya itu kuat, maka seperti kuda lepas kandang. Kuda lepas kandang itu ya orang itu mengandalkan kepandaiannya itu, mengandalkan kekuatannya itu, sehingga ya kadang-kadang lupa. Kalau jadi guru ya, kalau guru lepas kandang itu ya menggunakan kewenangannya itu untuk kepentingan pribadinya saja. Dokter lepas kandang juga berbahaya, ada malpraktek. Nah ini yang memprihatinkan itu ini. Sudah rasa itu buruk, ipteknya itu tidak menguasai, nah maka ini seperti, dan karsanya lemah, ya ini troublemaker, orang yang selalu membuat masalah-masalah. Oke, demikian Bapak Ibu, di slide terakhir saya, ini hanya sedikit, yang terakhir ya ini. Nah ini Bapak Ibu yang terakhir, saya ingin menegaskan bahwa Prof. Endang itu menyampaikan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Dan ini keempat faktor ini Bapak Ibu telah menggiring kepada kesenjangan antara idealisme dan realisme pendidikan itu tadi. Ada tuntutan global ya, bahwa pengetahuan umum oleh Prof. Endang ini disinyalir itu lebih diperlukan sekarang ini daripada pengetahuan agama dan pengetahuan etika. Jadi yang dinomorsatukan itu adalah keterampilan-keterampilan praktis. Nah, bagaimana bisa mencari uang, bagaimana bisa bekerja, tetapi pengetahuan agama dan etika semakin dilupakan. Kemudian yang kedua, pendidikan kita itu juga dipengaruhi oleh perkembangan peradaban yang melunturkan karakter bangsa. Hal-hal yang dulu dianggap istimewa, dijunjung tinggi, sekarang itu tidak lagi seperti dulu. Ada yurisdiksi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya perubahan kurikulum. Di perguruan tinggi sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar, yang itu tentu saja itu ya membawa konsekuensi. Jadi idealisme yang tadinya itu sudah kita susun karena kurikulum itu awalnya itu kita jereng-jereng dari visi misi universitas, kita jabarkan agar supaya dengan kurikulum yang menjadi resep pembelajaran itu bisa menghasilkan lulusan sesuai dengan visi misi, tiba-tiba jelek diganti dengan kurikulum yang baru. Sehingga ini realisme akan berubah. Realisme juga akan bergeser dari idealisme itu tadi.
Dan yang terakhir disebutkan oleh Prof. Endang, itu menipisnya kejujuran sebagai filosofi pendidikan. Di dunia akademik juga ramai diperbincangkan kejujuran akademik itu seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf waktunya melebihi dari 5 menit ini ya. Sekali lagi ini adalah apresiasi kepada Prof. Endang atas launching dan penulisan buku ini. Saya yakin buku ini sangat bermanfaat, terutama bagi para mahasiswa, bagi para dosen, dan saya kira juga bagi masyarakat umum lah yang tertarik kepada masalah-masalah pendidikan. Sekian, apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pemaparan dari Prof. Suranto, begitu komprehensif, gamblang, dan mudah dipahami oleh kita semua. Peserta webinar yang berbahagia pada hari ini, di tempat saya ini sudah banyak pertanyaan untuk para narasumber. Salah satunya dari Devita Sari dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, pertanyaannya kayaknya untuk umum nih, untuk Prof. Endang. Yang beliau tanyakan adalah untuk Prof. Endang, Pak. Untuk Prof. Endang, ini pertanyaan dari beliau adalah halangan apa saja yang Bapak temui selama menulis buku, serta bagaimana cara Bapak mengatasi halangan tersebut hingga terciptanya buku. Ini mungkin trik-trik untuk menulis sebuah buku ya Prof ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada pertanyaan dari Ocha Adelia Putri. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada peserta yang lain untuk dialog ya bersama-sama. Tapi terlebih dahulu saya bacakan dulu pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini untuk semua narasumber. Yang pertama yang ditanyakan oleh Ocha Adelia Putri adalah, secara filsafat, apakah yang dimaksud dengan hakikat pengambilan keputusan? Ini yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah yang disebut sebagai kebaikan tertinggi menurut filsafat? Jadi Ocha ini ingin mengetahui apa sih sebenarnya kebaikan yang tertinggi menurut filsafat. Ini dari Ocha. Kemudian ada pertanyaan juga untuk Prof. Suranto dan Prof. Diana. Yang pertama ini, satu, sebagai seorang calon pendidik, jelaskan apa manfaatnya mempelajari filsafat pendidikan. Berikan contoh praktek pendidikan yang tidak dilandasi oleh filsafat pendidikan. Yang kedua, apa hubungan filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Pancasila? Ini untuk Prof. Suranto dan Prof. Diana, tadi mungkin sudah dibahas oleh Prof. Suranto. Dan yang terakhir ini untuk Prof. Endang. Prof. Endang. Ini pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa nih, Prof. Yang ditanyakan adalah, apa motivasi Bapak membuat buku filsafat pendidikan ini? Jadi motivasinya apa? Ini mungkin bisa disebarkan, ya, diberikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa nanti bisa lebih giat lagi menulis ya. Kemudian yang kedua, di dalam mata kuliah wajib ini di kampus kami sangat sulit karena referensi sangat terbatas mungkin karena di daerah. Alhamdulillah ini ada buku yang diterbitkan oleh Adi Setiawan, karangan dari Profesor Dr. Endang. Mungkin ini menjadi suatu motivasi untuk dapat dipelajari dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah untuk Prof. Endang, bagaimana Bapak bisa membuat buku sebagus dan semenarik ini sehingga mampu membuat mindset kami menjadi lebih bagus untuk bagaimana cara kami berpikir. Kemudian yang kedua, apakah tujuan Bapak membuat buku ini? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sampai di meja saya. Mungkin para narasumber bisa memberikan jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti setelah itu kita akan
memberikan kesempatan kepada peserta lain untuk dialog atau memberikan kritisasi atau tanggapan untuk narasumber-narasumber kita pada hari ini. Kami persilakan pada narasumber untuk menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari mahasiswa kami. Baik, saya mengawali Pak Rudi, izin. Ya, monggo Prof. Ya, Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya berikan penjelasan dari beberapa pertanyaan yang masuk ke Pak Rudi dan panitia tadi. Ya. Yang pertama mengenai motivasi ya. Terus terang, memang setiap buku yang dibuat saya selalu ada kata-kata dari anak saya yang mengatakan gini, mudah-mudahan Bapak masih bisa mengembangkan profesionalisme di tengah-tengah kesibukan profesionalnya, kira-kira gitu. Itu sebetulnya yang memotivasi saya untuk senantiasa bisa membuat berbagai karya, baik itu berupa buku, jurnal terakreditasi maupun jurnal bereputasi. Jadi intinya, apalagi kita masih diberlakukan Permendikbud Dikti nomor 20 tahun 2017. Nomor 20 atau nomor 19, saya lupa nomornya, tapi tahunnya tahun 2017.